Baik. Contoh yang kedua, yang merupakan pendalilan atau hujjah ahlul bid'ah adalah mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang sahih. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis sahih. Sehingga jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, apabila ahlul bid'ah ini mengaku berdalilkan hadis sahih dan memang benar-benar hadis yang mereka sebutkan, hujjah yang mereka sebutkan, dalil yang mereka sebutkan merupakan dalil yang sahih untuk melegalkan amalan bid'ah mereka, maka otomatis kaidah yang pertama itu tidak berlaku untuk membantah mereka. Karena mereka berdalilkan dengan hadis sahih. Di mana kaidah yang pertama yang kita sebutkan tadi, bahwasanya sebuah amalan yang dilakukan maka harus ada dalilnya dari Nabi SAW. Maka kemudian mereka mengatakan, hujah mereka yang kedua adalah ini hadisnya sahih, dalilnya sahih. Silakan merujuk kepada Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Maka kaidah yang kita sebutkan yang pertama maka tidak berlaku untuk membantah atau membungkam hujah-hujah mereka. Namun ketahuilah jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, ternyata dalil yang mereka sebutkan untuk melegalkan amalan bid'ah mereka tidak sebagaimana mestinya. Jadi dalam pendalilan mereka melakukan manipulasi pendalilan. Apa maksudnya jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala? Bahwasanya amalan yang mereka lakukan hanya sekedar mengikut-ikutkan dalil yang mereka sebutkan. Jadi bukan dalil secara spesifikasi yang menunjukkan bahwasanya amalan mereka benar-benar ini di atas dalil yang sahih, yang sahih dan sahih. Namun dalil yang mereka sebutkan hanya sekedar wasfun, ziyadah, ya, sebagai tambahan bahwasanya ini loh amalan yang saya lakukan, ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala atau ada dalilnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Yaitu yang mereka lakukan adalah wasfun, menyelipkan amalannya dengan dalil-dalil yang sahih. Maka ini disebutkan dengan manipulasi dalil. Ya, dalilnya apa, amalannya apa. Kata para ulama bahwasanya amalan tersebut ditambahkan dengan dalil yang sahih. Ditambahkan dengan dalil yang sahih. Maka kita akan berikan contoh jamaah rahmatullah, sekaligus memberikan kaidah yang kedua untuk membantah dan membungkam pendalilan ahlul bid'ah yang menyebutkan dan mendatangkan dalil yang sahih. Taib. Contohnya jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala adalah membaca surah Al-Fatihah ketika menyebutkan nama seseorang yang sudah meninggal. Misalnya buat si fulan Al-Fatihah, buat kiai si fulan Al-Fatihah, buat keluarga si fulan Al-Fatihah, buat habaib si fulan Al-Fatihah, dan seterusnya. Dan ini kalau kita di Indonesia sudah sangat menjadi tradisi umum di antara kaum muslimin. Apabila ada di antara orang-orang yang telah meninggal di tengah-tengah kita, maka kita pun kemudian ya di antara manusia mengatakan untuk arwahnya si fulan Al-Fatihah. Maka jamaah kemudian bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Maka kemudian kita tanyakan, mana dalilnya? Mana dalil sahihnya dan sharihnya dari Nabi alaihi salatu wasallam? Kemudian mereka mengatakan, ada dalilnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sahihnya, di dalam nomor hadisnya 2875. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam qala li Ubay ibn Ka'ab. Nah, ini dalilnya mereka, dalil sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay ibn Ka'ab, "Atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurah wala fil Injil?" Senangkah kau aku ajarkan kepadamu sebuah surah, satu surah yang belum pernah diturunkan di dalam kitab Taurat maupun Injil. Wala fil Zabur, dan belum pernah diturunkan di dalam kitab Zabur. Wala fil Furqan, begitu pula tidak pernah diturunkan di Furqan. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Ya, ma huwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kaifa taqra fi shalah?" Apa yang kau baca ketika salat? Maka kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, "Faqara ummul Quran." Faqara ummul Quran. Adapun saya ya Rasulullah, maka saya membaca ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian bersabda, mengajarkan kepada Ubay bin Ka'ab, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad, yang jiwaku berada di tangannya. Ma unzilat fit Taurah wala fil Injil. Surah tersebut tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya di dalam Taurat, wala fil Injil, wala fil Zabur, begitu pula dalam kitab Zabur, wala fil Furqan, begitu pula di dalam kitab Furqan, mithluha, yang seperti surah Al-Fatihah. Maka hadis ini jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, hadis yang sahih dan disahihkan di antaranya ulama kita adalah Syekh Albani rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah. Dan juga sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis yang bernomor 4474.
Nabi SAW bersabda, "Walaqad atainaka sab'an minal madhani wal Qur'anal azim." Dan sungguh engkau telah diberikan 7 ayat yang berulang-ulang, yaitu surah Al-Fatihah. Dan dia adalah merupakan Al-Quran Al-Azim, yang merupakan Quran di antara surah Al-Quran yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun Ahlul Bidah mengatakan ini dalil sahihnya. Dalil sahihnya keutamaan surah Al-Fatihah. Tayyib, maka kemudian kita jelaskan dengan sebuah kaidah yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat besar pemanfaatannya untuk membungkam dan membantah orang-orang yang melegalkan amalan tersebut. Maka kita katakan, tayyib, adapun keutamaan surah Al-Fatihah sebagaimana hadis yang kau sebutkan tadi, maka kita tidak menyelisihi itu. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, maka wajib kita mengikuti sami'na wa ata'na dengan dalil-dalil yang sahih dan sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kita tidak menyelisihi kalian dalam perkara ini, yaitu keutamaan surah Al-Fatihah. Adapun yang kita selisihi adalah sebagaimana kaidah yang agung ini, asy-syar'iyyatu syai' bi aslihi la tastalzimu syar'iyyatuhu bi wasfihi, yaitu sebuah dalil atau sebuah pensyariatan amalan pokok tidak terikat dengan pensyariatan sebuah amalan yang diikutkan padanya. Jadi kita ulangi, asy-syar'iyyatu syai' bi aslihi la tastalzimu bi syar'iyyatihi wasfihi, syar'iyyatuhu bi wasfihi. Pensyariatan sebuah amalan pokok tidak terikat dengan pensyariatan sebuah amalan yang diikutkan padanya. Maka sehingga mengikutkan membaca surah Al-Fatihah untuk si mayit, maka ini adalah sebuah wasfun atau ziyadah, penambahan dari dalil yang sahih tadi, dari dalil yang sahih. Sehingga amalan tersebut tidak boleh diamalkan karena diikut-ikutkan, dan tidak ada dalil yang secara khusus spesifikasi yang menyebutkan bahwasanya ketika menyebutkan nama si mayit maka kita membaca surah Al-Fatihah. Adapun keutamaan surah Al-Fatihah maka kita tidak nafikan. Adapun kemuliaan surah Al-Fatihah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang sahih, maka kita beriman dengan hadis tersebut, kita terima 100%, tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun yang kita perselisihkan, adapun yang kita saling pertentangkan adalah membaca surah Al-Fatihah untuk si mayitnya. Andaikan hal tersebut merupakan sebuah syariat, merupakan sebuah amalan yang diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Nabi SAW menyebut nama istri beliau Khadijah, maka tentunya Nabi SAW akan menyebutkan surah Al-Fatihah untuk Khadijah ketika beliau SAW menyebutkan nama istri beliau Khadijah, di mana Khadijah adalah merupakan di antara istri Nabi SAW yang dicintainya. Atau ketika Nabi SAW menyebut nama anaknya yang telah meninggal ketika beliau SAW masih hidup, ya, anaknya di antara anaknya yang meninggal sementara beliau masih hidup, maka tentunya Nabi SAW akan membacakan surah Al-Fatihah untuk mereka. Begitu pula dengan pamannya Hamzah yang terbunuh, yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Nabi SAW akan menyebutkan hal tersebut, seperti hal tersebut. Namun zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, ketika mereka menyebutkan Ahlul Bid'ah, menyebutkan dalil yang sahih untuk menyertakan amalan bid'ah mereka, maka katakan asy-syar'iyyatu syai' bi aslihi, asy-syar'iyyatu syai' bi aslihi la tastalzimu syar'iyyatuhu bi wasfihi. Pensyariatan sebuah amalan pokok. Jadi amalan pokoknya tadi surah Al-Fatihah. Keutamaan membaca surah Al-Fatihah, maka tidak terikat dengan pensyariatan sebuah amalan yang diikutkan padanya, yaitu membacakan surah Al-Fatihah untuk si mayit. Ini hanya ziyadah, tambahan dari orang-orang yang pelaris amalan bid'ah, yang melakukan amalan bid'ah, ahlul bid'ah, untuk melegalkan apa yang mereka lakukan. Sehingga zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, pensyariatan membaca surah Al-Fatihah untuk si mayit, maka ini adalah merupakan wasfun, pengikutsertaan amalan tersebut dengan dalil pokok yang ada, dan ini tentunya tidak boleh dilakukan. Kemudian contoh kedua zaman rahmatullah Subhanahu wa taala adalah perayaan Maulid. Ya, ini perayaan Maulid sebentar lagi, karena kita sudah berada di bulan yang mendekati hari kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun tanggal tersebut diperselisihkan para ulama, dan bahkan di antara para ulama mengatakan itu bukan tanggal kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam, namun itu adalah merupakan tanggal wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Maka mereka pun kemudian mendatangkan dalil yang sahih. Mereka mendatangkan dalil yang sahih untuk membantah kita dengan kaidah yang pertama. Maka mereka mengatakan dalilnya sahih. Memperingati Maulid adalah sebagai wujud kecintaan. Coba perhatikan jamaah rahmatullah, memperingati Maulid ini lafaz tambahan.
sebagai bentuk kecintaan. Jadi sebagai bentuk kecintaan Nabi SAW, jadi cinta kepada Nabi SAW adalah merupakan di antara rukun iman, di antara keimanan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang itu tidak dikatakan beriman sampai dia wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun mendatangkan dalil yang sahih untuk melegalkan maulid tersebut sebagai bentuk cinta mereka kepada Nabi SAW. Dari hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilai min walidihi wa walidihi wan nas ajma'in. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak pernah akan beriman, dikatakan seseorang itu beriman, salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabbu ilai, sampai saya dia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Ini dalam perkara cinta kepada manusia. Adapun perkara cinta yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian cinta kepada Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW menjelaskan kepada umatnya, tidak dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mencintai Nabi SAW melebihi cintanya kepada anaknya atau orang tuanya dan seluruh umat manusia. Dan begitu pula sebuah hadis yang disebutkan bahwasanya ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang datang kepada Nabi alaihi wasallam, faqala mata sa'a, maka Arabi ini mengatakan, mata sa'a ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, maka Nabi alaihi wasallam menoleh kepada orang itu kemudian bersabda, ma'adataha, apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat tersebut? Maka orang ini kemudian berkata, ma'adatu laha min kathirin shalah wala shaum wala shadaqah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mempersiapkan banyak-banyak untuk hari kiamat tersebut. Tidak salat, tidak puasa, dan tidak sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Akan tetapi yang saya persiapkan untuk hari kiamat tersebut tiada lain, tiada bukan cintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkitkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Subhanallah, Masya Allah, jamaah rahmatullah. Ini adalah dalil yang sahih, dalil yang sharih dari Nabi SAW sebagai wujud kecintaan. Harusnya ada kecintaan di dalam diri seorang hamba kepada Nabi SAW. Maka ahlul bid'ah kemudian mendalilkan, ini loh dalilnya mereka, dalil kita. Ini loh dalil yang sahih dari Nabi SAW. Harusnya ada kecintaan kepada Nabi SAW. Harus mencintai Nabi SAW. Dan sebagai wujud cinta kepada Nabi SAW adalah dengan maulid. Merayakan hari ulang tahun beliau sallallahu alaihi wasallam. Merayakan hari ulang tahun beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kita bantah dengan kaidah yang tersebut, kaidah yang agung ini. Asy-syar'iyyatu syai' bi aslihi la tastalzimu syar'iyyatuhu bi wasfihi. Bahwasanya pensyariatan sebuah amalan pokok tidak terikat dengan pensyariatan sebuah amalan yang diikutkan padanya. Maka adapun dalil yang engkau sebutkan wahai ahlul bid'ah, bertobatlah engkau, adalah merupakan dalil pokok. Ya, dalil pokok kewajiban mencintai Nabi SAW, keharusan mencintai Nabi SAW. Adapun mewujudkan cinta Nabi SAW dengan maulid, ini adalah wasfun, tambahan, menyisipkan amalan tersebut dengan dalil-dalil pokok, dan ini tidak boleh dilakukan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan dua kaidah yang sangat agung untuk membantah ahlul bid'ah, yaitu ahlul bid'ah umumnya hanya menggunakan dua dalil, dalil yang sahih dan kemudian dalil yang tidak sahih. Adapun kalau mereka berdalilkan dengan dalil yang tidak sahih, maka kaidah yang pertama tadi untuk membantah mereka, untuk membungkam mereka. Dan ketika mereka mendatangkan dalil yang sahih, dalil yang sarih, maka untuk membantah mereka, membungkam mereka dengan dalil-dalil sahih tersebut, maka dengan kaidah yang kedua ini. Semoga bermanfaat jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan menjadi hujah kita untuk menegakkan dalil-dalil yang sahih, menegakkan hujah burhan kepada ahlul bid'ah agar mereka meninggalkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Sebab amalan tersebut jamaah rahmatullah adalah merupakan amalan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala unabbiukum bil akhsarina a'mala." Maukah saya sampaikan kepada kalian orang-orang yang rugi amalannya, beramal banyak namun dia rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang melakukan amalan sesat, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, namun mereka menyangka apa yang mereka lakukan adalah merupakan kebaikan. Ini adalah merupakan di antara keadaannya orang pelaku bid'ah yang melakukan amalan yang dia sangka ini adalah merupakan kebaikan, padahal dia adalah orang-orang yang melakukan sebuah kesesatan. Ya Allah Subhanahu wa taala, hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.